Somewhere someone's bed. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film berjudul Blink Twice tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang miliarder yang membeli sebuah pulau dan menciptakan surga sendiri yang isinya penuh dengan hal-hal kemudorotan dan kemaksiatan yang pastinya berpotensi dolar kuning. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, semitriskan pieces rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Frida yang bekerja sebagai seorang waiter di salah satu hotel ternama. Dengan penghasilan yang pas-pasan, cukup sulit untuk Frida bisa pergi liburan. Bahkan sudah hampir 3 tahun ini ia tidak pernah mendapatkan liburan yang berkesan. Sebagai obat pereda keinginannya, Frida sering membuka media sosial dan melihat-lihat orang yang sedang liburan. Salah satunya adalah seorang miliarder bernama Slater King yang terkenal oleh karena kontroversinya yang sering mengadakan pesta, mabuk-mabukan, narkoboy, dan tentunya main wanita. Namun belakangan ini diketahui jika Slater mengaku sudah tobat. Ia membeli sebuah pulau terpencil khusus mengasingkan diri dan hidup menyatu dengan alam dalam ketenangan batinnya. What do you have to say to the critics who call your recent philanthropy performative? I don't know how else to say that I'm sorry. Because I am sorry. Secara kebetulan, hotel tempat Frida bekerja disewa oleh Slater King untuk acara pesta perusahaan barunya yang bergerak dalam bidang teknologi. Di mana Frida ditemani sahabat dekatnya yang bernama Jess pun nekat menyamar menjadi salah satu tamu demi menikmati pesta tersebut. You think you'll remember me? Who could forget you? Agak beresiko memang karena semua waiter sudah pasti mengenali wajah mereka berdua. Namun karena banyaknya jumlah tamu yang hadir, Frida dan Jess pun berhasil melakukan penyamarannya dengan sempurna. Karena Frida tidak terbiasa memakai sepatu high heels, ia pun terjatuh tepat di dekat Slater King yang secara tak sengaja membuatnya selangkah lebih dekat dengan sosok idolanya tersebut. I actually haven't asked your name. Frida. Setelah saling berkenalan satu sama lain, Slater pun memperkenalkan Frida kepada dokter terapinya, di mana Frida bercanda dengan mengatakan, "Tolong berkediplah 2 kali alias blink twice jika saat ini aku dalam bahaya." Twice if I'm in danger. Well, let's not answer that one, right? Setelah minum, ngobrol bareng, dan dikenalkan kepada beberapa orang penting di perusahaannya, Slater King pun secara mengejutkan mengajak Frida dan Jess pergi ke pulau pribadinya sehingga Somewhere someone's bed. Somewhere someone be. Is somebody bed? setibanya di pulau pribadi Slater, Frida dan semua orang pun diminta untuk menyerahkan ponsel mereka karena syarat untuk bisa liburan di tempat ini, mereka tidak boleh menggunakan alat komunikasi modern karena untuk menyatu dengan alam diperlukan ketenangan batin dan pikiran agar bisa benar-benar menikmati liburan semaksimal mungkin. Everybody say, Making memories! I hope it's okay. This is my favorite one. Selain mendapatkan berbagai privilege yang tidak pernah bisa didapatkan di tempat lain, Frida juga disediakan sebuah parfum bernama Desideria yang wanginya bisa bertahan selama lebih dari 24 jam. Disitulah Frida dikejutkan oleh seorang housekeeper bernama, kita panggil saja si nenek, yang ujug-ujug berkata bahwa Frida adalah si kelinci merah. Entah apa maksudnya, si nenek memiliki tato ular di tangannya dan bersikap tidak jelas yang membuat Frida sedikit keheranan. I'm sorry. What? Okay. Tak hanya diberikan kamar bagus dan parfum mahal, Frida dan kawan-kawan pun mengenakan pakaian yang sama. Mereka dilayani dengan sangat baik, disediakan champagne mahal dan kolam renang yang luas, sehingga siapa atuh yang tidak senang berada di pulau yang sangat sempurna ini. Perfect.
Tiba waktunya makan malam, lagi-lagi mereka disediakan berbagai makanan enak dan mahal. Apapun bisa mereka pesan, mulai dari urap genot, belem pedas, sangrai suu, kulub hui, pais takong, bubui bagong, dan makanan-makanan unik lainnya. Di mana Frida tak sengaja mengotori gaun putihnya dan diminta untuk jangan khawatirkan hal itu. King Tech, girl. Selesai makan, kini saatnya mereka akan menyantap menu utama, yaitu narkoba diekstrak menjadi liquid yang dikemas dalam tabung kecil. Mereka semua masing-masing mendapatkan 3 tetes dan langsung dibuat mabuk semabuk-mabuknya. Selesai pesta narkoboy, mereka semua pun kembali ke kamar, di mana Frida yang sudah agak sadar pun menemukan hal aneh saat melihat gaunnya tiba-tiba bersih. Padahal jelas-jelas tadi waktu makan malam ia sempat mengotori bajunya. Entah masih dalam pengaruh narko atau tidak, Frida memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. What? Nothing. Dari situ, setiap hari mereka melakukan aktivitas yang sama, yaitu berenang, minum homer, makan enak, mabuk narkoboy, tidur, modal, dan kesenangan duniawi lainnya yang membuat mereka lupa akan dunia luar. Suatu malam ketika Frida dan Slater selesai mengobrol, Slater kelupaan meninggalkan udud elektriknya sehingga keesokan paginya Frida diam-diam masuk ke ruang pribadi milik Slater dan... Frida? Ya, muncullah Slater bersama dengan dokter terapinya yang baru mendarat di pulau ini. Di mana saat Frida menyapa, si dokter tampak sedikit terkejut dengan Frida yang masih mengingatnya. Entah apa yang aneh dengan hal itu, Frida pun mengingatkan si dokter dengan perkataannya waktu di hotel terkait mengedip 2 kali jika Frida sedang dalam bahaya. Blink twice if I'm in danger. That's right. That's right. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika acara makan malam, Jess lagi-lagi kehilangan korek apinya yang dipinjam oleh cewek-cewek lain yang juga sama-sama suka ngudud, sehingga ia dengan nada bercanda akan menamai korek tersebut agar tidak terjadi insiden curan rek lagi. Saat sesi acara menari itulah, semua orang tiba-tiba dikejutkan oleh Jess yang teriak digigit ular, di mana Slater langsung menghabisi ular tersebut dan berkata bahwa ular itu memang berbisa, tapi tidak akan sampai membuat Jess meninggal dunia. There are no hospitals. Keesokan paginya, Frida pun bangun pagi seperti biasa. Ia mandi dan menyemprotkan parfum mahal yang selalu disediakan. Di mana saat keluar untuk menemui yang lain, Frida tak sengaja menemukan tas merah yang biasa dibawa oleh asistennya si Slater dan berinisiatif memasuki satu ruangan penuh dengan tas merah serupa sampai akhirnya menemukan si nenek pengurus rumah yang sedang minum di ruangan belakang. I was looking for Slater. Saat ditanya minuman apa itu, si nenek tidak menjawabnya. Ia malah mengatakan hal yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, yaitu kelinci merah. Masih belum diketahui apa maksudnya, Frida pun ditawari minuman berwarna kehijau-hijauan yang ternyata itu dibuat dari racun ular yang sudah diekstraksi. Malamnya, mereka kembali berpesta dan bersenang-senang seperti biasanya. Keesokannya, mereka semua pun berkumpul untuk sarapan seperti hari-hari sebelumnya. Namun, tidak seperti biasanya, Frida merasakan perasaan yang aneh ketika ia mulai bosan. Dengan semua kesenangan ini, tiap hari hanya makan enak, tidur, modal, dan senang-senang saja. Yang perasaan tersebut justru nampaknya tidak dirasakan oleh teman-teman yang lain. How'd you sleep? Amazing. Saat Frida dan Ciwi-Ciwi sedang perawatan itulah, ia baru sadar jika Jess sahabatnya belum muncul sejak sarapan. Saat bertanya kemana si Jess, para Ciwi-Ciwi pun menjawab. What do you mean? Who's Jess? Nah lo, entah mereka sedang bercanda atau memang tidak kenal, Frida yang mulai khawatir pun menemui asisten Slater untuk bertanya kemana Jess sahabatku. Sama seperti para ciwi-ciwi lain, si asisten pun mengaku tidak ada yang namanya Jess seperti yang dikatakan oleh Frida.
Dengan barang bukti berupa korek api yang sudah Jess tandai, Frida pun menemui salah satu ciwi bernama Sarah untuk meyakinkannya tentang keberadaan Jess di tempat ini. Ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal dengan semua kesenangan ini dan mengajak Sarah untuk mencari tahu apa yang salah dengan tempat ini. It's okay. Sorry. Yang paling mengejutkan adalah Sarah sama sekali tidak terlalu kenal dekat dengan Slater King dan teman-teman lelakinya. Frida awalnya mengira jika semua ciwi-ciwi di tempat ini adalah karyawan perusahaan Slater atau teman dekatnya dari salah satu teman cowoknya Slater. Faktanya Sarah dan para wanita yang lain baru mengenal Slater yang persis seperti Frida. Mereka diajak ke pulau ini dengan iming-iming liburan dan kesenangan. I thought you all knew each other. No. I don't. Tak hanya itu saja, Frida dan Sarah pun baru sadar jika mereka lupa hari ini hari apa dan sudah berapa lama mereka berada di tempat ini, sehingga mereka berdua pun mulai berteori tentang Slater dan teman-teman cowoknya yang mungkin punya niat terselubung kepada semua cewek yang mereka ajak ke tempat ini. So you don't think I'm crazy? What's crazy is that we got onto a plane with a bunch of dudes we don't know. Frida dan Sarah juga menyadari satu hal yang sangat penting terkait lupa. Di mana saat Frida dan Slater sedang mengobrol berdua, Slater pernah mengatakan bahwa lupa adalah suatu pemberian yang sangat luar biasa karena dengan lupa, seseorang tidak akan ingat dengan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu. I don't get it. Frida pun mengajak Sarah ke ruangan tempat disimpannya tas-tas berwarna merah yang isinya adalah parfum yang selalu disediakan di kamar mandi, sehingga Frida pun yakin bahwa parfum itulah yang membuat mereka semua menjadi lupa hari, termasuk lupa akan kejadian sewaktu mereka mabuk saat pesta di malam hari. Look at me. Okay, let's get on the same page. Okay, your friend. Entah bagaimana caranya sebuah parfum bisa membuat mereka semua lupa ingatan, tapi untuk sekelas miliarder dan pemilik perusahaan teknologi seperti Slater King ini, tampaknya itu bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan, bukan hal yang mustahil untuk dibuat. Disitulah Frida teringat dengan bisa atau racun ular yang pernah ia minum dari si nenek, dan kemungkinan besar bisa ular itulah penawar akan parfum penghilang ingatan tersebut, sehingga Frida menyuruh Sarah untuk meminumnya juga. Yeah. Oh God. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah tetap berpura-pura seolah biasa saja agar tidak mencurigakan, sembari menyadarkan teman-teman cewek yang lain dengan cara mencampur bisa ular tersebut ke dalam Homer yang biasa mereka minum. What's in these? Snake venom? Slam it, girlfriends. Tak lama muncullah si asisten yang kebetulan lewat. Ia pun ikut minum bersama mereka tanpa tahu jika isinya adalah racun ular, dan efeknya akan bereaksi dalam beberapa jam kemudian. Tangy. Ketika yang lain masih sedang asik minum, Frida pun punya rencana untuk mencari ponsel mereka yang mungkin disembunyikan di ruangan pribadi Slater, sehingga Sarah diminta untuk membuat mereka semua tetap sibuk dan beri tanda dengan teriak sekencang-kencangnya apabila Slater sudah pulang memancing dari laut. Frida sempat berhasil menemukan ponsel mereka, tapi ternyata tidak ada sinyal sama sekali di pulau ini, di mana pada saat yang bersamaan muncullah Slater dan kawan-kawan cowoknya yang baru pulang mancing, sehingga Sarah langsung berteriak tetapi tidak kedengaran karena jarak yang terlalu jauh. Fat blunt! Go off, Queen! Yep. Okay. Slater pun masuk ke ruangannya sehingga Frida dengan cepat sembunyi di kolong meja. Disitulah Frida yang sebelumnya sudah minum bisa ular pun tiba-tiba teringat dengan malam ketika Jess digigit ular. Di situ ia dan kawan-kawan cewek lain tengah dalam kondisi terikat, dengan Slater dan semua teman-teman cowoknya menggauli para cewek secara bergiliran, yang karena Jess sudah digigit ular dan tidak bisa dihapus ingatannya, Slater pun terpaksa menghabisinya. Frida akhirnya berhasil keluar dari ruangan ketika Slater dan anak buahnya sedang lengah. Ia dengan cepat menceritakan penyebab menghilangnya Jess kepada Sarah, yang karena ponsel tidak bisa diandalkan, Frida dan Sarah terpaksa harus tetap berpura-pura bersikap biasa sampai mereka menemukan cara untuk pergi dari pulau ini. They killed her because she wasn't forgetting. Cool, right? Okay.
Tiba malam hari, Frida dan Sarah tampaknya kesulitan menyembunyikan ekspresi tidak nyaman mereka, di mana saat makan malam masih sedang berlangsung, Frida tiba-tiba teringat dengan malam pertama mereka di pulau ini yang ternyata sejak di malam pertama, Slater dan kawan-kawan cowoknya sudah berbuat hal-hal tidak pantas dengan menjadikan tempat ini sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu dan tempat maksiat. Liburan yang di awal terlihat menyenangkan, seketika berubah menjadi neraka yang membuat Frida dan teman-teman ceweknya sangat menderita. Kembali ke meja makan, makin sulitlah Frida menyembunyikan ekspresinya ketika ia mengingat dengan betapa bejatnya kelakuan Slater dan semua cowok di tempat ini, yang karena Slater tampak mulai mencurigai ketidakbiasaan mereka berdua, Frida dan Sarah pun memutuskan untuk menari dengan gaya menggoda agar Slater dan pengawalnya tidak curiga. Saat Slater dan teman-temannya akan melancarkan aksi bejatnya lagi, disitulah reaksi bisa ularnya mulai bekerja yang membuat kedua teman cewek Frida dan Sarah mulai kembali lagi ingatannya, termasuk si asisten yang juga sempat minum bisa ular tersebut. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan, di mana si cewek keriting yang sudah kembali ingatannya pun menikam satu cowok hingga terjatuh ke kolam, sementara si cewek berponi mengambil sebuah pisau dapur dan mengejar cowok yang sudah menggadabahnya. Sama seperti mereka berdua, Sarah yang lebih dulu sembuh pun diam-diam mengambil pembuka botol yang ia cecebin di pot bunga, dan inilah yang terjadi. Si cewek berponi sendiri masih sedang sibuk menghabisi satu pria yang sudah menggadabahnya, di mana pengawal pribadi Slater pun tiba-tiba menembaknya dari belakang dan langsung mengejar Frida yang lari ke halaman belakang. Dan ya, Sarah berhasil menyelamatkan Frida dengan cara menghantam kepala si pengawal menggunakan batu. Sementara itu, Slater dan ketiga teman cowoknya yang masih hidup pun berhasil menangkap si cewek keriting yang karena kepalang berantakan dan kacau balau. Slater dengan santainya menginjak leher si keriting hingga ia maut saat itu juga. Kembali ke Frida yang memutuskan untuk menyelamatkan si asisten yang pastinya sudah sembuh. Frida tak sengaja menyenggol sebuah kotak berisi foto-foto korban sebelumnya yang alangkah terkejutnya Frida saat menemukan satu foto wajah dirinya yang masih berambut panjang, yang dengan kata lain, ini bukanlah kali pertama Frida menjadi korban kebejatan si Slater. Red Rabbit. I don't understand. Seketemunya ia dengan si asisten, Frida dengan cepat mengajaknya melarikan diri bersama-sama. Namun ternyata si asisten sadar 100% akan perbuatannya yang meskipun ia sudah bisa mengingat semuanya, si asisten memang menginginkan hal itu dan tetap setia kepada Slater majikannya. Forgetting is a gift. Alhasil, Frida pun terpaksa menghabisinya sehingga sekarang hanya tinggal ia dan Sarah sajalah korban yang masih bertahan. Dengan fakta bahwa mereka tidak bisa lari jauh, Frida dan Sarah pun memutuskan untuk melawan demi mengakhiri mimpi buruk ini. Dengan bermodalkan pistol milik si pengawal, Sarah akan bersembunyi di balik semak-semak, sementara Frida akan maju duluan, tapi tiba-tiba... Don't open the door. Don't open the door. Okay. Ya, Sarah berhasil menembak satu pria dengan Slater yang menangkap dan membawa Frida ke dalam. Sempat terjadi perlawanan, Slater yang punya kemampuan memanipulasi kartu remi pun bisa dengan mudah menjatuhkan Frida yang membuatnya teringat dengan masa lalu ketika ia pertama kali datang ke pulau ini. Pada akhirnya terkuaklah bahwa kelinci merah yang pernah si nenek katakan adalah gambar nail art pada kuku Frida sewaktu masih berambut panjang. Frida sengaja dibuat lupa ingatan dan dikembalikan ke kehidupannya tanpa mengingat semua yang sudah terjadi. Yang entah karena kebetulan atau memang sudah suratan takdir, Frida kembali lagi ke tempat ini dan menjadi korban Slater untuk yang kedua kali. Welcome back.
Dalam kondisi Frida yang masih terikat, Slater pun dengan jujur mengaku bahwa ia sangat sulit sekali untuk bertobat dan sulit menemukan cara untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak tahan jika satu hari tidak minum Homer, pesta, senang-senang, narkoboy, dan wanita, tapi juga ia ingin namanya tetap bersih di masyarakat dan dikenal sebagai orang baik yang sudah berubah, sehingga satu-satunya solusi untuk hal itu adalah dengan memperdaya banyak wanita untuk diajak liburan ke pulau ini, dan supaya mereka tutup mulut, maka diciptakanlah parfum penghilang ingatan yang akan membuat para wanita tetap bungkam. I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Tak lama terdengar suara tembakan yang dibuat oleh Sarah, di mana saat Slater keluar untuk menangkapnya, Frida diam-diam mengambil pecahan beling untuk memotong tali pengikatnya, yang entah kenapa Frida tidak langsung kabur atau menolong Sarah yang sedang kesusahan. Ia malah ngejedog saja sembari mengambil pisau yang tak sengaja menyenggol rokok elektrik yang menggelinding tepat di bawah kaki si Slater. Dengan disaksikan langsung oleh Frida, Slater pun berniat menghabisi Sarah menggunakan pisau. Namun sebelum itu, Slater menyempatkan untuk menghisap udut elektriknya satu kali, dan inilah yang terjadi. What the fuck happened to you? Oh my god. What happened? Ya, Frida diam-diam ternyata sudah memasukkan cairan parfum ke dalam udut elektriknya, yang dengan kata lain, Slater kini lupa ingatan akan semua yang terjadi sebelumnya, di mana kepalanya tak sengaja terbentur meja akibat terpeleset tubuh si keriting. Mereka berdua pun keluar dan membiarkan resort itu habis terbakar, di mana Frida sengaja membawa Slater agar tetap hidup. Ia rupanya memiliki sebuah rencana dengan memanfaatkan parfum penghilang ingatan untuk membuatnya menjadi istri Slater King dan menjadi pemilik baru perusahaannya. Saat acara peresmian, si dokter sempat dibuat heran dengan sikap Slater King yang tampak gugup dan ketakutan. Terlebih lagi ketika pembawa acara memperkenalkan pemilik baru perusahaan ini, yaitu Nyonya Frida King, yang kini bisa berbuat apapun semaunya, termasuk membalas dendam kepada si dokter dan pria-pria lain yang selalu berbuat jahat kepada perempuan. Tamat ending yang cukup memuaskan. Wow, lumayan seru dan tegang. Plot twistnya juga tidak murahan. Pada intinya film ini menceritakan tentang seorang miliarder, Slater King, yang ingin dianggap berubah jadi orang baik tapi tetap ingin melakukan kemaksiatan. Alhasil, ia pun membeli sebuah pulau terpencil khusus untuk dirinya, mengajak para wanita yang baru dikenal liburan bersamanya, termasuk bisa mencicipi wanita manapun yang ia inginkan. Nah, karena takut hal ini akan jadi kontroversi lagi, akan jadi gosip lagi yang membuat namanya semakin tercoreng, Slater yang punya banyak duit pun membuat sebuah serum penghapus ingatan yang dikemas dalam bentuk parfum, sehingga Slater tidak perlu khawatir lagi soal kelakuan mesumnya, karena mereka, para perempuan, tidak akan bisa mengingat apa yang sudah mereka alami selama di pulau ini. Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari film ini, salah satunya adalah tentang sosok perempuan yang selalu dipandang rendah dibanding pria dan hanya menjadi objek titik-titik, juga tentang sosok Slater King yang cukup menggambarkan para public figure yang sudah berbuat kesalahan. Mereka hanya perlu hengkang sebentar dari dunia hiburan, kemudian muncul lagi dengan melakukan klarifikasi, dan ya, terkenal lagi, mudah sekali dimaafkan, mudah sekali mendapatkan nama yang bersih lagi. Ia tahu mereka juga sama-sama manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, tapi enaknya tinggal diklarifikasi, udah kelar masalahnya. Kalau public figure mah, coba kalau Anda dan saya ini seperti orang-orang kecil kita ini, mana ada langsung kelar masalah, yang ada keluar duit. Ingat, carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Sebab banyak yang datang karena butuh, tapi lupa cara menghargai. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pajak telat mobil Tesla.